Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang pemberian oksigen pada anak. Baiklah, kita masuk di bagian pertama, yaitu indikasi jika tersedia pemberian oksigen harus dipandu dengan pulse oximetry. Berikan oksigen pada anak dengan kadar SaO2 lebih dari 90%. Dan naikkan pemberian oksigen untuk mencapai SaO2 hingga lebih dari 90%. Jika pulse oximetry tidak tersedia, kebutuhan terapi oksigen harus dipandu dengan tanda klinis yang tidak begitu tepat. Bila persediaan oksigen terbatas, prioritas harus diberikan untuk anak dengan pneumonia sangat berat, bronkiolitis, atau serangan asma yang mengalami sianosis sentral atau tidak bisa minum disebabkan oleh gangguan respiratorik. Jika persediaan oksigen banyak, oksigen harus diberikan pada anak dengan salah satu tanda sebagai berikut. 1. Tarikan dinding dada di bagian bawah yang dalam. 2. Frekuensi nafas 70 kali per menit atau lebih. 3. Merintih pada setiap kali bernafas pada bayi yang muda. 4. Anggukan kepala, hand nodding. Metode pemberian oksigen. Terdapat 3 metode yang direkomendasi untuk pemberian oksigen, yaitu dengan nasal prong, kateter nasal, dan kateter nasofaring. Nasal prong adalah pipa pendek yang dimasukkan ke dalam cuping hidung. Yang kedua, kateter nasal. Kateter nasal berukuran 6 atau 8 Fg yang dimasukkan ke dalam lubang hidung hingga melewati bagian belakang rongga hidung. Tempatkan kateter dengan jarak dari sisi cuping hidung hingga ke bagian tepi dari alis anak. Pasang aliran oksigen 1-2 liter per menit, tidak perlu pelembapan. Yang ketiga, kateter nasofaring. Kateter dengan ukuran 6 atau 8 Fg dimasukkan ke dalam faring tepat di bawah uvula. Letakkan kateter pada jarak dari sisi cuping hidung hingga ke arah telinga. Jika alat ini diletakkan terlalu bawah, anak dapat tersedak, muntah, dan kadang-kadang dapat timbul distensi lambung. Beri aliran sebanyak 1-2 liter per menit yang memberikan kadar oksigen inspirasi 45-60%. Perlu diperhatikan kecepatan aliran tidak berlebihan karena dapat menimbulkan risiko distensi lambung. Perlu dilakukan pelembapan. Selanjutnya, pemantauan. Pantau anak sedikitnya 3 jam untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang terjadi. Meliputi, pertama, nilai SaO2 menggunakan pulse oximetry. Yang kedua, kateter nasal atau prongs yang bergeser. Yang ketiga, kebocoran sistem aliran oksigen. Yang keempat, kecepatan aliran oksigen tidak tepat. Yang kelima, jalan nafas anak tersumbat oleh lendir atau kotoran hidung. Bersihkan hidung dengan ujung kain yang lembab atau sedot perlahan. Yang terakhir, distensi lambung. Periksa posisi kateter dan perbaiki jika diperlukan. Selanjutnya, pulse oximetry. Pulse oximetry merupakan suatu alat untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah secara non-invasif. Alat ini memancarkan cahaya ke jaringan seperti jari, jempol kaki, atau pada anak kecil seluruh bagian tangan dan kaki. Saturasi oksigen diukur pada pembuluh arteri kecil, oleh sebab itu disebut arterial oxygen saturation atau SaO2. Nilai saturasi oksigen yang normal pada anak yaitu 95-100%. Selanjutnya, lama pemberian oksigen. Lanjutkan pemberian oksigen hingga anak mampu menjaga nilai SaO2
lebih dari 90% pada suhu ruangan. Bila anak sudah membaik, lepaskan oksigen selama beberapa menit. Jika nilai SaO2 berada lebih dari 90%, hentikan pemberian oksigen. Namun, periksa kembali setengah jam kemudian dan setiap 3 jam berikutnya pada hari pertama penghentian pemberian oksigen untuk memastikan anak benar-benar stabil. Bila puls oximetri tidak tersedia, lama waktu pemberian oksigen dapat dipandu melalui tanda klinis yang timbul pada anak, walaupun hal ini tidak begitu dapat diandalkan. Baiklah, untuk lebih jelas lagi, kita simak video berikut ini. Perkenalkan, saya Prausika. Di sini saya akan melakukan pemasangan oksigen pada anak ibu. Gunanya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan oksigen pada anak ibu ya. Waktunya mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Tempatnya di sini apakah ibu bersedia? Butuhkan diantaranya ada tabung oksigen, flometer, manometer, humidifier, lalu ada selang nasal kanulnya, handscoon, cotton bud atau kapas untuk membersihkan hidung, dan juga plester serta bengkok. Kalian lalu gunakan handscoon. Setelahnya lalu hubungkan selang nasal ke flometer. Kita bersihkan lubang hidung pasien. Setelah dibersihkan lubang hidung pasien, kita cek flow-meternya. Kita atur kebutuhan oksigennya sesuai dengan yang telah ditentukan. Setelah sesuai, cek aliran oksigen. Apakah aliran oksigen sudah mengalir atau belum? Jika sudah, pasangkan nasal kanul. Nah, jangan terlalu kencang memasangkannya. Gunakan plester untuk menjaga agar si nasal kanul ini tidak bergerak kemana-mana. Dan aliran oksigennya telah terpasang sesuai yang telah ditentukan, lalu bersihkan kembali alat-alatnya. Saya telah selesai memberikan oksigen kepada anak ibu ya Bu ya. Nanti saya akan kembali ke sini untuk mengecek respon dari anak ibu. Mari Bu. Mari, makasih Sus. Saya kembali ya untuk melihat respon pemberian oksigen pada anak ibu. Apakah ada tanda-tanda sesak atau gejala lainnya Bu? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau begitu saya undur diri dulu. Jika nanti ada tanda-tanda ataupun ibu membutuhkan sesuatu, ibu bisa memanggil saya ataupun teman saya di ruang perawat. Terima kasih.
kasih, selamat siang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.